Jadi saya kira kita harus bijak ya. Kita tidak ingin mendahului, masing-masing pribadi boleh saja. Teman-teman mahasiswa boleh mendukung Mas Gibran karena muda, karena pinter, karena berprestasi, silahkan. Tapi dalam hal ini saya pribadi memberi kesempatan seluas-luasnya pada pimpinan partai politik untuk menentukan. Kalau Noel ini relawan boleh. Nah, kalau panel Barus relawan boleh menunjuk berpihak. Kalau saya kader partai usulan ya, kalau saya kader partai harus memberi kesempatan yang sama. Sebagaimana Pak Prabowo selalu menjadi orang yang baik, bijak dan demokratis, memberi kesempatan yang sama semuanya. Oke, baik. Nah, sekarang kita balik nih, kita tarik ke masalah konstitusinya. Saya ingin ke Bang Ferry. Bang Ferry, tadi di awal acara kita juga sudah sempat menyimak ada statement yang disampaikan salah satu hakim, yaitu Pak Saldi Isra, mengatakan ini merupakan persidangan yang bisa dikatakan cukup aneh sepanjang saya pernah menjadi hakim konstitusi, 6,5 tahun saya menjadi hakim konstitusi. Membingungkan begitu kan kalimatnya. Abang sepakat dengan yang disampaikan Pak Saldi Isra itu? Ya, selalu dalam perspektif ketatanegaraan kita akan bersandar kepada konstitusi ya. Pada prinsipnya dalam pokok persoalan ini sandarannya pasal 6 ayat 2. Syarat-syarat menjadi calon presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Pembentuk undang-undang kita sudah mengaturnya, yaitu DPR dan pemerintah. Kalau ditelusuri memori van toelichting, risalah pembentukan undang-undang pemilu, clear. Pasal 40 itu Gerindra sepakat, PDIP sepakat, P3 sepakat. Bahwa itu adalah open legal policy, kebijakan hukum terbuka untuk diatur oleh pembuat undang-undang. Jadi kalau mau mengubahnya, ubah dengan undang-undang. Dan begitulah tradisi putusan Mahkamah Konstitusi selama ini, Bang Reza. Jadi aneh kalau kemudian kita tidak bersandar kepada apa yang ditentukan konstitusi dan dijalankan oleh pembentuk undang-undang. Harus diakui ya. Ini silakan kalau mau bantah enggak apa-apa juga. Harus diakui persidangan kemarin jauh dari nilai-nilai konstitusional. Satu, ketua MK adalah pamannya Mas Gibran. Kedua, pemohon, ketua partai yang memohonkan kebetulan diketuai oleh adik Mas Gibran. Tapi kan yang itu nggak diterima, pemohon yang dikabulkan dalam permohonan jelas-jelas menyebutkan saya fans berat Mas Gibran. Termohon pihak pemerintah adalah pemerintahan ayahnya Mas Gibran. Sidang kemarin semua adalah representasi Mas Gibran. Bagi saya ketua MK sebagaimana ditentukan undang-undang kekuasaan kehakiman mestinya mengundurkan diri karena ada keterkaitan. Bahkan kalau kita silau ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah ini senior-senior saya ini yang merekayasa semua agar undang-undang itu ada di era reformasi. Apa itu nepotis? Kewajibannya menurut Undang-Undang 28, orang yang punya pertalian saudara dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang kemudian dapat mempengaruhi putusannya, harus wajib mengundurkan diri. Nah, hebatnya di perkara ini coba simak, 3 putusan pertama, Ketua Mahkamah Konstitusi mundur, tidak ikut memutus. Apa alasannya? Konflik kepentingan, ada relasi kekeluargaannya. Mau tidak mau dia harus menghindar. Tapi di putusan 90, putusan keempat, dia masuk lagi. Apakah di putusan 90 hilang relasi konflik kepentingannya? Padahal disebut langsung ini berkaitan dengan kepentingan Mas Gibran. Mereka ingin agar Mas Gibran bisa menjadi calon. Harusnya demi perlindungan konstitusional dia harus tetap mundur. Nah problematikanya ini kadang A, kadang B dalam bersikap. Ini yang membuat orang meragukan putusan Mahkamah Konstitusi ini. Belum lagi kalau kita lihat lagi dalam perkara ini bahkan disampaikan oleh Yang Mulia Arief Hidayat ya, bahwa perkara 90 ini
orangnya sudah menarik perkara. Biasanya di MK, beliau berperkara di MK, beliau juga sering mondar-mandir karena partainya pasti sering ke MK. Kalau sudah ditarik, biasanya keluar penetapan penarikan perkara. Hebatnya untuk kasus ini, setelah ditarik boleh balik lagi. Tidak lumrah di Mahkamah Konstitusi. Oke, itu catatan-catatan dari Bang Ferry. Ya. Tapi terlepas dari catatan-catatan yang Bang Ferry nilai aneh tadi, menurut Bang Ferry, apakah dengan sudah ketuk palunya putusan Mahkamah Konstitusi kemarin, ini bisa berlaku sekarang atau berlakunya nanti? Nah, setelah ini 2024. saya jelaskan, ini jadi jalan penting agar PDIP punya sikap yang terang. Putusan MK menurut pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, sifatnya final and binding. Sebagai warga negara, sebagaimana disampaikan oleh Bang Riza tadi, kita wajib patuh. Tapi bukan tidak boleh mengkritiknya. Berarti langsung berlaku dong? Ya, berlaku. Nah, ini catatan. Perlu disimak dan dibaca baik-baik putusan 90. Ada dua kelompok hakim. Satu minoritas yang disenting, Ya. satu lagi yang mayoritas yang menjadi putusan pokok. 5 ini ternyata kalau dibaca juga split jadi 2. 3 sepenuhnya menyatakan orang yang di bawah usia 40 tahun boleh menjadi calon presiden dan wakil presiden, ya, sepanjang mereka pernah dan sedang, ya, menjadi pejabat yang elected official, pejabat yang terpilih melalui pemilu ataupun pilkada, ya. Itu 3 orang. 2 lagi bilang begini, mereka setuju orang yang berusia di bawah 40 tahun boleh menjadi calon presiden dan wakil presiden sepanjang mereka berpengalaman menjadi gubernur ansih, tidak ada yang lain, cuman gubernur. Jadi kalau dibaca yang mayoritas adalah yang sepakat di bawah usia 40 tahun hanyalah orang yang berpengalaman menjadi gubernur. Yang lainnya pecah. Ya. Nah, apa kaitannya dengan PDIP? Besok putusan ini tentu wajib diperbaiki oleh KPU dalam bentuk PKPU mereka. Mereka sudah buat PKPU. Jadi mereka harus menyesuaikan dengan putusan MK 90 PUU 21 Romawi tahun 2023. Oke. Agar usia itu ada frasa tambahannya. Nah, kemana setelah mereka memperbaiki? Mereka harus berkonsultasi ke Komisi 2 yang kebetulan ketuanya adalah Partai Golkar dan anggotanya mayoritas PDIP. Nah, harus kita mau lihat PDIP sikapnya. Bang, bentar, kalau ada. frasanya apa? Sayangnya, ada sayangnya nih Sayangnya? Mbak. Sayangnya DPR sedang reses. Oh iya betul, DPR sedang reses, butuh waktu begitu ya. Bang, Ya. tapi gini, soal frasanya itu apakah frasa yang dari 3 yang concurring opinion tadi, atau frase yang memang diputuskan dalam putusan akhir mahkamah tadi? Hanya gubernur saja atau mereka pejabat yang pernah dipilih melalui pemilu? Ya, pertanyaan pintar. Di dalam amar putusan clear tidak ada perbedaan. Tapi putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa dibaca amar dan diktumnya saja. Harus dimengerti dari mana asal amar itu. Dan pertimbangan hakim perlu dibaca. Apa yang saya sebut itu berasal dari concurring opinion. Alasan berbeda terhadap tujuan yang sama dari putusan. Ya. Dan keduanya menjelaskan hanya gubernur di sana. Nah, sini menariknya. Menariknya apa? Nanti kita jawab, kita tahan dulu. mau Usai jeda berikut pemirsa kami kembali. Tetaplah bersama kami.